Baik, terima kasih. Selamat siang, saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Kaltim. Hari ini, pagi ini, Tribuners saya berkesempatan untuk ngobrol santai kira-kira gitu di kabupaten yang paling ujung daripada titik IKN Kalimantan Timur, di Mahakam Ulu atau orang nyebutnya Mahulu ya, Pak Bupati. Dan kebetulan hari ini kita ditemani Pak Bupati. Selamat siang Pak Bupati. Ya, Ada Pak Sekda siap. dan Pak Kadis Kominfo. Pak Bupati sehat semuanya kira-kira? Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah puji Tuhan. Pak, tidak gampang Pak ke Mahulu Pak. Saya harus naik darat sampai ke Kutai Barat Singgah, kemudian ke sini naik speed 4 jam Pak kira-kira. Apa sih Pak yang boleh diceritakan ke saya sebagai tamu ini, mohon maaf. Mahulu ini ada apa Pak kira-kira? Pak Bupati, monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Taufik Pak. Taufik, ya, dan ibu-ibu, Siap. Ibu Rika dan Ibu Sin. Sin yang sudah dari Tribun yang sudah berkenan datang ke daerah kami, itu Kabupaten Bangka Belitung. Bapak dan Ibu sudah merasakan ya. Pertama membayangkan dulu, baru merasakan bagaimana perjuangan untuk sampai ke ibu kota Mahkamulu gitu. Tentunya dapat dipastikan sudah terekam bahwa Mahkamulu ini masih banyak kekurangannya terkait dengan akses transportasi, infrastruktur dan sebagainya yang perlu pembenahan gitu. Jadi sebagai daerah yang letak geografisnya paling barat Kalimantan Timur ya. Iya, betul. Tentunya letaknya lumayan jauh Iya. dari ibu kota seperti itu dan butuh infrastruktur dan sarana moda transportasi yang representatif untuk sampai ke daerah itu. Tentunya sebagai daerah baru dapat dipastikan kebutuhan utama yang harus kita bangun, kita kembangkan lebih dahulu yaitu akses ya, transportasi, jalan, jembatan untuk angkutan orang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berada di Kabupaten Bangka Belitung. Nah, infrastruktur ini kan jalan dan jembatan dan akses transportasi ini itu investasinya cukup besar dan itu karena tidak bisa kami kerjakan sendiri, tentunya butuh perhatian, butuh kehadiran negara di sini. Iya, betul. Untuk membangun Mahkamulu ini. Jadi supaya lebih cepat mengurai keterisolasian dan kemudian menjaga ketersediaan atau stok barang, Ya. logistik kebutuhan masyarakat, kemudian terkait dengan harga, inflasi dan sebagainya. Tentunya pemerintah pusat dan bersama-sama kita harus membangun akses ya infrastruktur yang dibutuhkan untuk kebutuhan daerah ini. Ya. Itu yang pertama ya. Ya. Kalau ditanya apa yang ada di Mahulu ini banyak Pak. Iya, potensi alam, sumber daya alam, sumber daya mineral dan sebagainya yang terkandung di dalam tanah itu. Ya walaupun kita belum punya datanya yang spesifik dan valid seperti itu, tapi fakta yang kita lihat di lapangan itu tanda-tanda keberadaan aset-aset mineral dan sebagainya, kemudian sumber daya alamnya itu sangat banyak sekali gitu. Ya. Sumber daya alam untuk kita kelola untuk penguatan pertanian, ketahanan pangan dan sebagainya cukup tersedia di sini. Kemudian juga potensi sumber daya mineral ada juga seperti emas, Iya. ya,
seperti sudah disuplai oleh Batan juga itu, yang dulu namanya Batan, saya nggak tahu sekarang apa namanya, Krip apa Brin ya. Itu di sini itu uranium cukup banyak di sini ya. Hati-hati kamu dulu itu. Ada radioaktif, takutnya ada bom meledak. Baik, tapi intinya yang paling vital dibutuhkan masyarakat Mahulu adalah infrastruktur. Dia harus tembus gitu ya Pak. Iya. Dan size APBD Mahulu tidak mampu untuk menyelesaikan itu hingga butuh Kalimantan Timur atau Indonesia untuk cawe-cawe kan gitu ya Pak. Baik, infrastruktur memang juga kami potret ketika kami keliling di masyarakat, mereka butuh itu. Mereka pengen punya akses yang lebih gampang. Tapi ada hal yang menarik ketika kita bicara dengan Pak Bupati. Di daerah yang paling busuk ini, beliau berinisiatif harus punya ketahanan pangan untuk menjaga masyarakat di Mahulu. Dan ada program menarik yaitu pembukaan lahan rekreatif. Betul demikian Pak Bupati. Gimana ceritanya Pak? Iya. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan pangan itu sangat prinsip ya untuk pembangunan, kesejahteraan, kemudian melanjutkan kehidupan seperti itu. Kalau tidak ada makanan ya hilang semua orang gitu kan. Makanya kita butuh perhatian terhadap makanan ini, terutama makanan pokok di sini kan ya, sama aja lah se-Indonesia ini, beras gitu kan yang bersumber dari padi. Kita melihat peluang itu ada di sini karena ketersediaan sumber daya alamnya, lahannya cukup gitu kan, kemudian sumber daya manusianya juga menunjang. Karena masyarakat di Mahulu ini 80% masyarakat itu adalah petani gitu kan, dan petani yang sudah dari generasi ke generasi gitu, jadi tidak perlu kita ajari lagi yang kalau secara tradisional itu mereka sangat hafal. Kemudian kita memikir bagaimana meningkatkan produksi itu dengan pembukaan lahan, kemudian sentuhan teknologi dan pembekalan sistem informasi atau pertanian modern gitu kan ke mereka. Itu saja yang perlu kita kuatkan sehingga dengan sendirinya hasil atau target yang ingin kita capai itu pasti pelan-pelan bisa dapat gitu. Jadi itu yang sedang kami kerjakan. Oke lah, masyarakat secara mandiri itu mereka sudah punya pola pertanian yang sudah mereka kuasai seperti zaman nenek moyangnya seperti itu. Itu berjalan. Kemudian sebagian masyarakat di Mahulu ini apalagi sudah dengan terbentuknya kabupaten ini kan tidak semua petani kan. Ada yang pedagang, ada yang pegawai begitu. Tentunya mereka tidak sempat juga membuka lahan gitu. Nah itu kita delegasikan ke kampung ya dengan membuat program kampung ini melalui binaan dari kepala desanya seperti itu, petinggi namanya di sini. Kita arahkan mereka membuka lahan 10 hektar. 10 hektar setiap desa. Ya, itu yang dikelola setiap tahun seperti itu, dibantu melalui dana desa. Iya. Nah, ada yang menarik Pak ceritanya. Jadi kan masyarakat asli di sini kan sebenarnya dulu-dulunya adalah perambah ladang pindah-pindah. Ini ada PR Pak Bupati yang ini gambling kira-kira. Bagaimana meyakinkan masyarakat petani itu untuk tidak bertahan? Ini salah satu rahasia juga di balik program ini kan. Kira-kira dulu ya. Nah, sukses itu Pak kira-kira. Buat mereka untuk stay pada lahan itu dikelola gitu. Iya, kita ngarahkannya begitu Pak. Kenapa kita pelajari kenapa masyarakat ini suka berladang berpindah-pindah gitu. Mereka sebenarnya mencari kesuburan, kesuburan lahan. Karena lahan ini kalau dikelola berkali-kali begitu kan dia akan menurun produksinya begitu. Nah kita menyarankan mereka agar tetap di tempat di lahan yang sama, tapi kita dampingi dengan teknologi yang membuat lahan itu supaya selalu subur gitu.
Ya, dengan memberi pupuk apa, terus gimana pengadaan pupuknya, pengolahan pupuknya yang murah dan sebagainya, ini yang kita dampingi. Nah, itulah perannya pemerintah di situ untuk membantu masyarakat gitu. Jadi nama program kita itu sebenarnya pertanian lahan menetap, ya, dengan sentuhan teknologi. Itu yang di Mahulu ini. Itu secara umum itu Pak. Ya. Dibantu oleh yang 10 hektar program kampung tadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak sempat buka lahan. Ya, memfasilitasi pemerintah. Ada berapa lahan baru Pak yang dibuka dengan program ini berjalan 2021 kalau nggak salah? Ya, saya belum punya data validnya. Cuma arahan kalau kita kalkulasikan 10 hektar kali 50 kampung kan 500 hektar sebenarnya yang harus dibuka. Untuk menambah luasan lahan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Kalau masyarakat ini sekitar 4.000 hektar itu rata-rata tiap tahun, karena mereka kalau dikali 1 hektar aja kali 4.000 tani gitu kan. Kita jumlah taninya di Mahulu ini sekitar 4.000-an. Itu kan sudah 4.000 hektar, 4.500. Tinggal gimana caranya pemerintah lagi memberi pendampingan untuk peningkatan produksinya ini. Itu dengan sentuhan teknologi, mekanisasi dan sebagainya yang kita bantu ke mereka. Gitu. Terus sehingga ya pelan-pelan ya kita lihat berapa tahun ini produksinya memang meningkat. Ya. Dari kemarin yang lahan 10 hektar itu cuma dapatnya 27 ton saja. Sekarang tahun ini sudah dapat 42 ton kalau nggak salah. 1 hektarnya? Enggak, keseluruhannya. Oh, oke. Dengan faktanya bahwa yang 10 hektar ini belum maksimal. Ada yang pencadangan lahannya 10 hektar tapi yang ditanam itu cuma 2 hektar, 1 hektar. Kena kendala cuaca dan sebagainya. Ini yang mau kita optimalkan dengan cara pengadaan mesin buat mereka. Kita ada program pengadaan ekskavator mini untuk tiap kampung tahun ini, sejumlah 50 unit gitu kan. Itu gunanya untuk membantu mengatasi masalah kendala cuaca sehingga lahan itu tidak bisa optimal digunakan gitu. Dan dengan menggunakan alat itu kita harap, karena pengalaman dari berapa tahun saya juga bikin ini, membuka lahan juga. Gitu. Jadi contoh juga bupatinya pertanian juga. Pertanian juga gitu kan. Jadi dengan menggunakan alat itu bisa optimal. Kalau dia di sini kan pakai sistem bakar ya. Untuk buka lahan ya. Buka lahan itu. Kalau dia nggak bisa kebakar, nggak bisa ditanam gara-gara cuaca tidak baik musim hujan itu bisa diatasi dengan alat mekanisasi itu, membersih lahannya gitu. Dan clearingnya ya. Ya. Ini luar biasa. Jadi Mahulu yang ada di ujung tampaknya juga punya pride, punya harga diri untuk menampilkan Mahulu di tingkat nasional. Kita berharap program ini sukses dan berjalan baik, dan apalagi kalau nanti mampu menjadi lumbungnya IKN, Pak. Sejauh ini progresnya apakah masyarakat antusias atau apa Pak yang kurang dari pemerintah? Ya kira misalnya alat berat sudah ada atau memang baru direncanakan ke depan? Baru direncanakan pengadaan tahun ini. Akhir tahun ini sepertinya pengadaannya jalan. Kalau masyarakatnya yang bertani, mereka juga siap mengelola itu pada akhirnya siap menjadi petani yang tetap itu Pak, mindsetnya. Karena tuntutan kehidupan begitulah. Dari zaman dulu kan masyarakat kita itu selalu buka lahan. Pindah. Dan itu tantangan pemerintah untuk meyakinkan mereka bahwasanya dengan pengelolaan yang baik, sawah ladang ini akan sebenarnya subur terus begitu ya dengan Nah ini PR yang tidak gampang bagi seorang bupati di Mahakam Hulu meyakinkan masyarakat adat yang memang budaya awalnya adalah perambah hutan yang pindah-pindah ya Pak ya. Iya betul. Baik, kita berdoa semuanya Tribuners bahwasanya Mahakam Hulu akan mampu menjadi lumbung di IKN. Itu baru pertanian. Saya di sini semalam sehari melihat juga potensi pariwisata. Pak Bupati juga mengatakan bahwasanya pariwisata di Mahulu juga luar biasa.
saya kepingin cerita beliau tentang pariwisata. Gimana Pak Bupati? Ya, di Mahulu ini potensi yang bisa dikembangkan menjadi sebagai sumber pendapatan yang selalu lestari gitu ya, kontinu, yaitu pertanian dengan pariwisata. Ya. Karena didukung oleh sumber dayanya yang sudah melimpah gitu. Nah, pariwisata ini juga pertama yang kita waris ini potensi pariwisata budaya ya, ada istiadat di sini, tradisi dan sebagainya itu bisa dikembangkan. Kemudian destinasi wisata alam, ya di sini sangat melimpah, air terjunnya, liang panjangnya, view alamnya gitu kan, kalau adventure dan sebagainya itu sangat mendukung. Di sini aja di kawasan ibu kota ini saja kalau dikembangkan 10-15 tahun itu belum selesai, banyak sekali potensi di sini. Ya, ada air terjun di belakang itu, terus ada puncak di belakang kampung Long Malaham itu. Kalau di daerah Jawa Barat sana bisa dijadikan puncak juga di situ kan, bangun villa-villa di situ, tempat orang liburan dan sebagainya. Banyak sekali, kemudian ada potensi batu dinding yang bisa kita kembangkan. Ya, di belakang itu banyak gua-gua yang bisa dikembangkan jadi tempat wisata privat begitu kan. Seperti di Jawa itu ada daerah mana itu, Jawa Tengah ya, daerah Borobudur itu kan. Aman Jiwo pasti. Aman Jiwo. Ya. Di situ orang mau kesenyapan gitu, tidak terganggu, ketenangan gitu. Di sini ada juga tempatnya itu, tinggal dikembangkan saja gitu. Jadi itu potensi-potensi. Belum lagi di daerah-daerah di beberapa kecamatan itu, 4 kecamatan lainnya itu sangat banyak potensinya. Seperti di Nyerebungan sana ada air terjun yang itu ibu berdua harus ke sana itu. Kalau punya niat apa gitu boleh bernasar apa namanya di sana itu. Itu air terjunnya itu dia bertangga. Kalau kita naik nanti jumlahnya 10. Tapi kalau turun jangan harap sama 10. Dia akan berubah. Mungkin dia kurang atau lebih gitu loh. Itu di mana Pak? Di Nyerebungan. Ternyata di balik Mahulu dengan segala keterbatasannya banyak potensi. Kemudian kita punya bupati yang satu ide orisinilnya, satu pada hal yang paling vital yaitu pada hal pertanian dengan lumbung pangan yang disediakan. Yang kedua soal pariwisata, beliau juga punya banyak mimpi. Tentu ini juga merupakan mimpinya masyarakat Mahakam Hulu kira-kira begitu. Namun ses APBD yang tidak mencukupi, ini tentu butuh keterlibatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau pemerintah pusat untuk mewujudkan mimpi Bupati Mahulu dan masyarakat Mahulu tentunya. Berikutnya nih yang terakhir, sesi terakhir. Ini soal budaya, karena ibu kota negara ini ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur identik dengan ada Dayak, dan Dayak itu ada di Mahulu dan di Kutai Barat. Kita mau tanya ini, apa mimpi Pak Bupati untuk mempertahankan, menyiapkan anak-anak Mahakam Hulu untuk siap, tidak tergerus, tidak tersisih secara budaya. Pak Bupati, ada program-program, ada inovasi atau gagasan Pak untuk mengeksiskan budaya Dayak ini jadi tuan rumahnya ibu kota? Ya, yang pertama yang saya pikirkan bahwa anak-anak muda sekarang itu harus kenal dengan budayanya, kan? Bagaimana kita mengenalkan itu kepada mereka sehingga mereka nanti ke depannya mencintai dan menyayangi budayanya. Ya, kita harus sering membuat event budaya itu gitu. Ritual-ritual budaya apa yang ada gitu kita munculkan sehingga mereka dapat hadir dan menyaksikan. Sehingga mereka kenal, oh ini punya kita gitu, aset kita yang harus kita jaga dan pelihara. Dan mereka juga harus dikasih pemahaman bahwa ini bisa menjadi aset untuk bisa membangkitkan ekonomi, mensejahterakan mereka sebagai masyarakat Mahakam Hulu gitu. Jadi itu yang nanti kita kalau ada pengembangan di IKN itu kita munculkan juga di sana nanti. Ya, apa yang harus dikerjakan yang terkait dengan budaya ini kan kita
programkan di sana nanti gitu. Mudah-mudahan masyarakat pemerintah pusat bisa mengakomodir gitu kan, sehingga budaya ini dengan kita selalu munculkan, kita selalu rayakan dan sebagainya, kegiatannya itu tidak hilang gitu kan, banyak dikenal oleh masyarakat sendiri, masyarakat luar. Nah, dan orang bisa menilai apa sih manfaatnya gitu kan. Kalau saya dari sisi pariwisatanya, ya itu bisa kita munculkan gitu sebagai aset pariwisata, dan ya, betul kita pahami bersama bahwa pariwisata ini mendatangkan devisa pendapatan buat negara dan daerah gitu kan. Ini yang hasilnya ada juga di Makamulu gitu. Siap. Ya. Oke. Pak Bupati sudah beri ide banyak. Cuman untuk membuat ide ini dijabarkan secara birokrasi butuh seorang sekda. Kebetulan kita ada Pak Sekda, Pak Stefanus. Kadang-kadang yang paling pusing di birokrasi itu Pak Sekda, karena harus menjabarkan kebijakan politik menjadi kebijakan birokratis. Pak Sekda, pusing nggak nih menjabarkan ide-ide Pak Bupati ini untuk menjadi ini sustain dan jarak? Ya sebenarnya bukan masalah pusing, tapi tantangan. Tantangan, betul. Tantangan. Bagaimana kita merubah tantangan ini menjadi peluang. Betul. Itu yang kata kuncinya. Kalau kita mengatakan pusing itu masalah, tentu kita nggak bisa berbuat banyak. Ya. Jadi apa yang menjadi kebijakan beliau tentu wajib kita konkretkan, implementasikan dalam berbagai program kegiatan dari berbagai sektor. Ya tentu kerangka rancangan politisnya akan menjadi kerangka teknokratis kan. Nah, seperti itu. Nah, tugas kita di birokrasi seperti itu. Intinya selama ini secara prinsip apa yang menjadi arahan beliau, ya alhamdulillah begituan masih bisa kita jabarkan di dalam 2 kali kepemimpinan masa beliau dalam RPJMD periode pertama dan yang kedua. Sehingga sekarang sebenarnya butuh sinergisitas para pihak, karena saya saat ini jadi kita ingin kita melihat ini kewenangan siapa, itu yang kita coba bangun koordinasi dan sinergisitas. Ada hambatan yang, ini saya tanya ke Pak Sekda ya Pak Bupati, ada yang tidak gampang-gampang amat di Makuluk karena organisasi juga belum lengkap ya Pak ya, di perangkat daerahnya belum ada ini, dinas ini juga belum ada, itu jadi satu hambatan juga. Iya, sebenarnya struktur organisasi tata kerja itu kan sesuai dengan karakteristik daerah Pak. Yang kita lakukan selama ini memang kita menganut pola minimalis. Karena perhitungan-perhitungan itu ada hubungannya dengan jumlah penduduk, luasan wilayah, sehingga dia melahirkan tipe-tipe organisasi perangkat daerah yang equal dengan daerahnya. Equal dengan daerah. Nah, karena di parameter ini kita berbenturan di situ. Kita butuh ini, ternyata indikator kita belum mencukupi sehingga menggunakan pendekatan pola minimalis. Tapi setelah beriringnya perjalanan pemerintahan, pembangunan ini terjadi penyesuaian. Terjadi penyesuaian termasuk kebutuhan daerah. Terutama ada beberapa yang krusial daerah. Contoh kemarin kita belum punya badan pengelola perbatasan. Sementara Kaltim ini hanya 2 kabupaten perbatasan, Maulu dan Berau. Nah, kita bentuk lah itu. Nah, kemudian juga terkait dengan pengelolaan penanggulangan bencana. Kita punya potensi juga kalau di musim kemarau. Nah, bagaimana program pusat mau masuk ke daerah kalau institusi belum ada? Nah, itu kita bentuk juga. Jadi ini masih terus menyesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dan itu pasti kita lakukan seperti itu. Baik, ini Pak Bupati ini sering berusuh nggak? Misalnya punya program ini kalau nggak jalan merawat, bisa gitu. Ini hubungan dengan Pak Bupati, biarin aja Pak. Ya, sebenarnya tugas tanggung jawab kita bersama. Jadi beliau selaku ibaratnya ya pemimpin tertinggi. Ya, betul. Tugas kami sebagai sekretaris dan opini untuk menjabarkannya. Nah, tentunya program-program strategis beliau ini ya kita akomodir dalam dokumen rencana dulu kita laksanakan, dan setiap waktu kita lakukan evaluasi. Ada yang kita kenal dengan namanya rapim, rapat pimpinan, untuk memonitor progres perkembangan apa yang menjadi mandat dan amanat beliau untuk dilaksanakan. Oh, berarti Pak Sekda jujur nggak jawabnya? Jujur. Jujur. Selain Pak Sekda ada Pak Kadis Kominfo yang juga punya peran penting untuk bagaimana akselerasi geliat di Mahulu itu juga didengar oleh di luar. Pak Kadis Kominfo, apa kira-kira yang bisa ditambahkan
akselerasi ini yang telah dilakukan Pak Bupati sesuai dengan tupoksinya Pak. Terima kasih Pak Arif sudah berkunjung. Selamat siang. Ya. Sejak berdirinya Kabupaten Makamulu, memang dari segi telekomunikasi itu sangat terbatas. Tetapi akhir-akhir ini kita sudah melakukan beberapa kali audiensi ke pusat, baik ke DPR, kemudian Kominfo, Bakti Kominfo. Ya puji syukur dari 13 tower mini yang sudah dibangun sebelumnya, sekarang sudah dibangun lagi 20 tower. Nah harapan kita 20 tower ini nanti bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat Makamulu untuk telekomunikasi yang bagus. Nah tapi kenyataan saat ini yang seperti yang kita dengar bersama, kita ketahui bersama bahwa ada sedikit masalah di kementerian, sehingga 20 tower ini belum bisa berfungsi dengan baik. Jadi harapan kami pemerintah Kabupaten Makamulu 20 tower yang sudah dibangun ini bisa difungsikan dengan baik, bisa diberikan benefit yang baik, apalagi dengan sudah diluncurkannya satelit-satelit kita di bulan April kemarin. Jadi izin Pak Bupati, tidak ada lagi alasan untuk tidak membantu Makamulu, karena kami adalah daerah perbatasan yang sangat perlu komunikasi yang baik, digitalisasi yang baik, sehingga anak-anak kami tidak ketinggalan juga dalam dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia pendidikan. Baik, memang ya ini agak unik di Makamulu dan daerah lain. Kalau daerah lain kita jeli-jeli mana daerah blank spot. Tapi kalau di Makamulu tentu kita pilih mana yang ada sinyal, kan itu bedanya Pak. Tapi masyarakat Makamulu kita yakin dengan dipimpin Pak Bupati, mereka yang mandiri akan survive dengan segala keterbatasan yang semuanya equal. Tadi organisasi juga equal. Saya pikir Makamulu butuh kemandirian dan Pret Mahulu harus dijaga oleh Pak Bupati dan teman-teman di pemerintah Kabupaten Makamulu. Terakhir Pak Bupati, kalau boleh saya tanya Pak, ini pun kami jauh-jauh 14 jam dari sini. Pak, apa yang bisa Tribun Kaltim support atau lakukan untuk mengakselerasi Makamulu? Tentunya dengan kapasitas dan bidang yang digeluti oleh Tribun Kaltim, bagian media, pemberitaan dan sebagainya. Di situ kita harapkan peran optimal untuk mengekspos tentang kebutuhan pembangunan, kondisi existing di Makamulu pada saat ini yang seperti apa, dan kondisi idealnya yang kita harapkan seperti apa gitu kan. Ini yang perlu expose terus, disampaikan terus informasinya ke pusat. Di situ juga kita harapkan ada himbauan juga dari Tribun gitu kan, untuk pemerintah pusat itu punya perhatian terhadap Makamulu gitu. Makamulu harus diperhatikan gitu. Tidak saja sebagai tapi kalau orang pusat tuh pasti pikirannya nasional lah gitu kan. Dia mikir Mahulu ini adalah ini daerah yang bagian dari NKRI juga gitu, yang perlu mendapat perhatian yang sama dengan daerah lain gitu. Tidak usahlah kami harus menjahit bendera semacamnya di Pasar Warna Baru gitu kan. Tentu paham bahwa ini daerah NKRI, apalagi ini kan serambi terdepan gitu, yang berhadapan dengan dunia luar, daerah lain, negara lain gitu kan, butuh penampakan, butuh penampilan yang cukup bagus untuk menggambarkan bagaimana sih Indonesia itu sebenarnya gitu. Biasanya kan kalau orang melihat kan dari casing kita dulu gitu kan, dari luaran kita dulu gitu. Kita harapkan negara lain itu melihat kita begitu, sehingga kita tuh bisa mendapat apresiasi di hati dan pikiran mereka, dan kita itu bisa disegani dan dihormati gitu. Ini kita harapkan dengan Mahulu ini supaya dikemas menjadi daerah yang baik, layak gitu, sebagai tempat tinggal orang, sebagai serambi negara seperti itu kan. Ini yang kita harapkan, semua kebutuhan di situ ya kalau bisa terpenuhi. Kita mau melebihi daerah lain gitu, kalau bisa disamakan gitu kan. Telekomunikasinya, infrastrukturnya, kebutuhan dasar dan sebagainya yang dibutuhkan di Makamulu ini ya tolong diperhatikan gitu.
Itu yang kita harapkan, peran dari Tribun kan untuk menyampaikan itu kepada pemerintah pusat dan kalayak ramai gitulah, supaya tahu kondisi makam ini, supaya mudah-mudahan menjadi perhatian yang baik gitu, bukan dalam artian yang negatif gitu. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih. Kira-kira setengah jam saya ngobrol dengan Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kadis Kominfo. Luar biasa hangat, sehangat masyarakat Makamulu. Meskipun kami tidak kenal, banyak orang yang kepala menyapa dengan senyum. Sama, keramahan Makamulu ternyata juga ada di ruang Pak Bupati ini. Kita berdoa bersama Makamulu dengan pride-nya, dengan kebanggaannya bisa mandiri dengan program-program yang diinisiasi oleh Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Makamulu. Ada satu catatan yang saya ingin jadikan closing. Makamulu masih menjahit bendera yang sama dan kita semua ingin menuju kepada sila kelima Pancasila, menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Makamulu adalah bagian dari Indonesia. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Bupati. Kita akhiri. Terima kasih Tribuners. Sehat untuk kita, sehat untuk Makamulu, sehat untuk Indonesia. Amin. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.